Jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah pada khutbah kali ini yang ingin saya bahas yaitu tentang al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Rasulullah mengatakan la imana liman la hayata lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki rasa malu. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Allah memiliki rasa malu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu ayyadriba masala, memberikan perumpamaan ma ba'udatan, seekor nyamuk, fama fauqaha, dan apa yang lebih besar daripada nyamuk. Orang-orang kafir mereka berkata, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Ada apa dengan Allah? Kenapa dia memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk? Bukankah nyamuk itu sesuatu yang tidak berarti, tidak penting, sesuatu yang remeh-temeh, kecil dan tidak pernah menjadi perhatian orang. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang beriman tentu berbeda dengan orang-orang kafir. Segala sesuatu mulai dari benda yang paling kecil, makhluk yang paling remeh, bisa mengantarkannya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dengan merenungkan bagaimana nyamuk itu diciptakan dengan begitu hebatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Nabi dalam sebuah hadis beliau mengatakan istahyu minallah. Istahyau minallah, malulah kalian kepada Allah. Haqqal haya'i, dengan sebenar-benar rasa malu. Qala fakulna ya Rasulullah inna nastahi. Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami malu kepada Allah. Qala laisa dzalika istihya'un. Walakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfaz ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Kata Nabi, yang dimaksud dengan malu bukan malu seperti pada umumnya yang dimiliki orang, tapi malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah, menjaga pikiranmu tidak buruk sangka kepada Allah, menjaga pikiranmu dari hal-hal yang berbau maksiat, menjaga apa yang masuk ke dalam perutmu, makanan, minuman yang betul-betul dijamin kehalalannya. Waliyadhkuril mauta wal bala, yang dimaksud dengan malu engkau selalu ingat tentang kematian. Yang dimaksud dengan malu engkau sadar bahwa dunia ini adalah tempat ujian, tempat fitnah. Fitnah itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia fitnah itu ya fitnah, memfitnah orang. Fitnah dalam bahasa hadisnya Rasulullah adalah ujian yang tidak berhenti sampai kita meninggal dunia. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatad dunya. Zinatal hayatid dunya. Siapa yang benar-benar malu kepada Allah, maka dia meninggalkan perhiasan-perhiasan, kemewahan-kemewahan dengan larut kesenangan-kesenangan dunia itu. Wa asaral akhirata alal hayatid dunya, dan dia lebih mementingkan, lebih mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada dunia itu. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka siapa yang memiliki rasa malu seperti ini, menjaga pikirannya dari hal-hal yang buruk, menjaga perutnya dari makanan-makanan yang tidak halal, menjaga
pikirannya untuk berkonsentrasi dengan bagaimana kehidupan setelah mati, bagaimana membangun istana di dalam kubur, bagaimana membangun istana di akhirat. Itulah yang dia anggap dimaksud dengan malu yang sebenar-benarnya. Berapa banyak kita lihat orang yang terhormat dengan jabatan menteri, gubernur, bupati, sampai kepada pejabat kepala desa. Jabatannya terhormat, tapi rasa malu hilang dalam dirinya. Dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang seharusnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu yang ada pada diri masyarakat. Ditanya, ayo pergi sholat berjamaah, ayo masih ria, masa ini mendangat lama dia masih. Ayo pergi ke sana ada acara tahlilan, ayo masih ria, mendangat undang. Tapi kalau diundang untuk minum ballo, diundang untuk sabung ayam, diundang untuk konser joget-joget, tanpa undangan pun mereka hadir. Yang mau malu salah orangnya, tanya orangnya mupa annai. Salat berjamaah kok malu. Belajar mengaji ikra dari awal karena anda bisa mengaji masih ria mengaji ikra. Apa matuami tahu? Ini malu bukan pada tempatnya. Ndang masiri lamba maceki, matuamu tangga bumi manek malayo. Tapi justru engkau malu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Yang mau tanya orang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka dalam sebuah riwayat ada dialog yang panjang. Annam ra'atan atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan, dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat ya Rasulullah inni aznabtu dzamban fadawini. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Maka obatilah saya, kata perempuan ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubi ila Allah taala. Maka Nabi mengatakan kepada perempuan ini, obatnya supaya engkau sembuh dari dosa, bertobatlah engkau kepada Allah. Faqalat innal arda qad arafat dzambi. Perempuan itu berkata, ya Rasulullah, bumi yang saya tempati berdosa, dia telah mengetahui dosa saya. Bagaimana di akhirat nanti? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam fa innaha la tashhadu alaiki. Kalau engkau benar-benar bertobat, tempat yang engkau tempati berbuat dosa itu tidak akan bersaksi lagi di akhirat nanti. Kenapa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Di akhirat nanti, kata Rasulullah, bumi yang kita tempati sekarang ini bukan lagi bumi yang akan ditempati di akhirat nanti. Maka dia tidak akan bersaksi bagi orang-orang yang bertaubat karena buminya sudah berganti dengan bumi yang lain. Waqalat, perempuan ini berkata lagi, innas samaa qad arafat min fawqi wa hiya tashhadu alayya yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, langit, saya tinggal di kolom langit. Langit menyaksikan bagaimana saya melakukan maksiat. Bagaimana kalau dia bersaksi di hadapan Allah di akhirat nanti? Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu yauma natis samaa katayyis sijilli lil kutub. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan ketika langit diganti oleh Allah, dilipat langit itu sebagaimana orang melipat kertas di dalam kitab. Maka langit yang ditempati di akhirat nanti pada hari kiamat akan diganti dengan langit yang baru. Maka dia tidak akan menyaksikan dosa-dosa orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, lantas perempuan ini bertanya lagi, ya Rasulullah, innal kiramal katibina katabu dzambi fil kitabi. Ada malaikat rakib dan atid yang selalu bersama saya dimanapun, dalam kondisi apapun. Dia mencatat, tidak pernah lalai sedikit pun. Bagaimana saya bisa lepas dari malaikat rakib dan atid? Apa jawaban Rasulullah bagi orang yang bertaubat? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya
kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan, akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah engkau perbuat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka dia akan terhapus dari catatan malaikat raqib dan atid. Summa qalatil mar'atu. Kemudian perempuan itu bertanya lagi, ya Rasulullah, innal malaikata waqafu ala af'ali wa yashhaduna ala su'i af'ali. Malaikat Allah itu bukan hanya raqib dan atid. Ada malaikat yang bertugas di siang malam, ada yang malaikat bertugas di siang hari. Ada malaikat di mana-mana. Oke, malaikat raqib bisa menghapus, tapi malaikat yang lain bagaimana kesaksian mereka? Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalamu innallaha ta'ala ansal hafazata yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah membuat malaikat-malaikat yang menyaksikanmu, kalau engkau bertobat dengan sebenar-benarnya, dia akan lupa tentang apa yang telah engkau perbuat. Sebagaimana dalam hadis Nabi, idza tabal 'abdu ila Allah ta'ala taballahu alaihi wa ansal hafazata ala ma amila. Apabila hamba itu bertobat kepada Allah, maka Allah mengabulkan taubatnya dan Allah menjadikan malaikat itu lupa tentang keburukan-keburukannya. Jangankan malaikat, manusia saja. Berapa banyak orang dulu waktunya remaja jadi penjahat, pernah dipenjara, pernah bermain judi, pernah mabuk, bahkan tidur di jalanan. Tetapi ketika dia menjadi orang yang saleh, keburukannya tidak terkenang lagi. Kenapa? Karena dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malaikat. Allah membuat malaikat itu tidak mengingat lagi tentang kesalahan orang tersebut. Yang masalah adalah kita sering mengingat-ingat kesalahan orang lain lebih banyak. Padahal Allah sudah melupakannya, malaikat sudah melupakannya. Tapi kita yang tercatat dalam memori kita, kita ketemu orang itu, oh penjahat iya, tumega dosana iya, togeng kita dia. Padahal dia sudah dilupakan oleh Allah dari maksiatnya. Maka kita lebih daripada Allah, lebih daripada malaikat dalam menghukum manusia. Maka bagaimana dosa kita akan diampuni oleh Allah? Jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas perempuan ini berkata lagi, ya Rasulullah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam surah Yasin Allah mengatakan bahwa pada hari kiamat akan bersaksi kaki mereka, tangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku bisa selamat dari dosa-dosaku kalau tangan dan kaki bersaksi di hadapan Allah? Apa jawaban Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, yaqulullahu lil ardi wa li jawarihi uktumu alaihi masawihi wa la tuzhiru alaihi abada. Di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertaubat, Allah berkata kepada bumi, Allah berkata kepada seluruh malaikat dan anggota badannya, lupakan, hapus memorimu tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan hamba ini, karena dia telah benar-benar bertobat kepadaku. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa perbanyaklah mengingat bagaimana engkau akan berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat itu, maka kita akan tercegah dari maksiat dan akan termotivasi untuk melakukan banyak kebaikan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika dia jalan-jalan ke pasar, dia menjumpai ada seekor kuda yang dijual dengan harga murah. Kuda ini dijual dengan harga 40 dirham. Maka berkatalah Abdullah bin Mubarak, ma arhasuha. Wah, betapa murahnya harganya kuda ini.
Kemudian orang berkata bahwa sebenarnya kuda ini punya kekurangan, makanya dijual murah oleh pemiliknya. Apa kekurangannya? Dia bilang kalau kita berhadapan dengan musuh di medan perang, seharusnya dia berlari dengan kencang, justru dia ogah-ogahan untuk berlari dengan kencang. Malahan dia berhenti sampai musuh bisa mengejarnya. Kalau kita sembunyi-sembunyi mengintip musuh, seharusnya dia tidak meringkik dan berbunyi. Justru kuda ini meringkik sehingga kita ketahuan dari musuh yang mengintai kita. Jadi kuda ini dijual murah oleh tuannya karena ada kekurangan di dalamnya. Maka kalau begitu kata Abdullah bin Mubarak, berarti ini kuda ini 40 dirham mahal harganya. Maunya dibuang saja kuda seperti ini. Maka setelah pergi Abdullah bin Mubarak, datang muridnya. Muridnya ini membeli kuda tersebut. Dengan harapan ya tentu dia menjadi kuda yang baik di medan perang. Ketika terjadi perang melawan orang-orang kafir pada zaman itu, muridnya Abdullah bin Mubarak mengendarai kuda yang murah itu, yang punya kekurangan itu, ternyata dia maju di medan perang dengan gagahnya. Semua kekurangannya tidak nampak sama sekali. Bahkan dia bisa memenangkan perang bersama para tabi'in yang hidup di zaman itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka dengan kaget melihat perubahan pada kuda itu, Abdullah bin Mubarak bertanya kepada muridnya, hebat sekali kamu. Kamu telah menyembuhkannya dari penyakit dan kekurangannya. Apa jawaban sang murid? Sebenarnya saya tidak menyembuhkannya. Itu memang sifat aslinya kuda ini, pemberani, dan dia memang kuda perang yang bisa mengantarkan kita selamat keluar dan membawa kemenangan di medan perang. Bagaimana maksudmu? Muridnya berkata, pada waktu saya ingin membeli kuda ini, saya bisikkan ke telinganya 3 kali. Wahai kuda, aku memang dulu ahli maksiat, tapi aku sudah bertaubat kepada Allah. Dulu memang perilakuku buruk, aku sudah meninggalkan perbuatan buruk itu. Aku sudah bertaubat kepada Allah. Maka engkau juga harus bertaubat kepada Allah seperti aku bertaubat dari perbuatan burukku. Kuda itu menganggukkan kepalanya 3 kali, maka saya membawanya ke medan perang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi binatang saja yang dikendarai orang munafik, yang dikendarai pendosa, semua mengutuk pengendaranya sampai dia turun dari atas pundaknya. Dan dia senang dengan orang yang bertaubat. Binatang saja senang dengan orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Apalagi Allah sendiri, tentu dia bergembira, berbahagia, bahkan membalas taubatnya orang-orang yang benar bertaubat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.